Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam kasih karunia untuk kita semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur pagi hari ini boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan dan menikmati kabar baik yang akan kita ikuti bersama-sama. Dan mari kita membuka di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Alkitab berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu." Haleluya. Tentu kita semua tahu cerita atau kisah tentang seorang anak muda bernama Yusuf, yang di dalam konteks ini di mana dia baru saja dijual oleh kakak-kakaknya sendiri. Di dalam ayat pertama dikatakan, "Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ." Posisi seorang Yusuf dalam keadaan seorang budak. Tentu dia tidak memiliki hak, dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki apapun selain dirinya sendiri. Bahkan yang paling menyakitkan, dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri kepada orang-orang Ismail, dan orang Ismail menjualnya kepada seorang Mesir yang bernama Potifar. Dan sampailah dia di Mesir. Namun di dalam ayat yang kedua, ini yang saya sangat percaya juga berlaku atas setiap kehidupan kita. Alkitab berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu." Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai manusia kita tentunya ingin memiliki prestasi, keberhasilan di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya keberhasilan ini bukan semata-mata kekuatan kita. Keberhasilan ini adalah anugerah dari Tuhan yang Dia percayakan kepada setiap kita. Melalui pembacaan ini, pagi hari ini kita melihat bahwa apa yang menjadi kunci dari keberhasilan seorang Yusuf itu bukan karena dia hebat atau dia sudah membuktikan bahwa dia seorang yang qualified dalam bekerja, atau hal-hal yang mungkin yang dia sudah capai selama ini. Alkitab tidak mencatat rentetan prestasi dari seorang Yusuf. Dia bahkan mungkin seorang yang sangat lugu, bahkan belum mengenal dunia luar. Dan kita tahu dia adalah anak kesayangan dari ayahnya. Kita tahu bahwa dia adalah anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain. Nah, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, tentu dia dalam keadaan yang begitu tertekan. Dia belum memiliki pengalaman apapun. Tetapi pada pagi hari ini, saya dan saudara mau melihat sesuatu yang Tuhan bisa kerjakan. Saudara dan saya yang bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin sebagian orang melihat saudara adalah orang yang tidak dihitung, orang yang terasingkan, boleh dikatakan demikian. Mungkin Anda merasa orang yang dikucilkan, orang yang tidak diperhatikan, orang yang tidak bahkan dianggap oleh saudara-saudara sendiri. Tapi pagi hari ini dengarkan kabar baik. Kalau saudara sudah memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, berarti saudara adalah salah satu dari anaknya, anak Bapa di surga yang sangat dikasihi oleh Dia. Sehingga di sini sama seperti Yusuf mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Tuhan menyertai Yusuf
Saya percaya Tuhan juga menyertai kehidupan saudara di tahun 2021 ini. Di tahun yang baru ini. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi kunci. Karena Tuhan menyertai kita, maka kita pun akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam pekerjaan kita. Dan Tuhan yang membuat berhasil. Mungkin saudara berkata, tapi bagaimana caranya? Kalau kita membaca keseluruhan daripada cerita tentang Yusuf ini, satu hal yang saya temui dari seorang Yusuf adalah seorang yang tidak pernah mengeluh. Seorang yang memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai dia adalah Tuhan yang setia. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Tahun baru yang sudah kita mulai jalani hari-hari ini, kita tetap melihat bahwa Tuhan kita adalah setia. Dia mengasihi kita. Kehadirannya, keberadaannya tidak peduli dimanapun kita berada saat ini. Dia memiliki rencana, dia memiliki sesuatu yang baik, dan dia akan membuat kita berhasil. Dan keberhasilan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan bagi orang-orang seperti Potifar yang tidak mengenal Tuhan, dapat melihat bahwa sesungguhnya keberhasilan seorang Yusuf, keberhasilan saudara dan saya, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku, mari awali hari yang baru ini dengan mempercayai bahwa Tuhan menyertai saudara. Dan Tuhan yang memberkati membuat kita berhasil. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah pagi hari ini kami boleh mengalami sungguh-sungguh penyertaan Tuhan. Kami melihat dan merasakan bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Di hari-hari yang baru ini, di awal tahun, kami percaya bahwa Tuhan yang sama yang memberkati, yang menyertai, yang membuat Yusuf berhasil. Tuhan yang sama juga yang memberkati, yang membuat kami berhasil. Oleh karena itu kami berkata bahwa bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami mau jalani hari ini dengan selalu percaya Tuhan kami sungguh hebat, Tuhanku sungguh hebat. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.